miskin ekstrimnya nambah, jumlah penganggurannya juga nambah. Nah, kalau catatan Mas Derajat bagaimana? Ya, memang itu konsekuensi logis dari pandemi ya. Mm-mm. Yang tidak banyak kita bahas itu di Indonesia ini ada sekitar hampir 78 juta orang itu yang hidupnya tergantung pada penghasilan harian di sektor informal, kemudian ditambah sekitar 17 juta setengah itu yang di manufaktur ya. Nah, itu sebagian besar juga tergantung pada upah harian. Nah, ketika terjadi pandemi, aktivitas berkurang, dulu ada PSBB, sekarang ada PPKM, ya, otomatis mereka jadi kehilangan penghasilan, ya, termasuk abang kita, abang naik, ya, itu dari sektor informal, dia penghasilannya tergantung penghasilan harian. Kalau satu hari nggak kerja, dia nggak ada Iya. penghasilan. Heeh. Nah, mereka ini yang kemudian akhirnya menjadi masyarakat yang terdampak. Efeknya itu kedua, pengangguran itu meningkat, ya. Jadi kita lihat, kalau kita lihat angka pengangguran, misalkan Februari tahun lalu sebelum krisis itu masih 4,94%, ya. Sekarang udah naik hampir 2%, sudah 6,26%. Jadi tinggi sekali kenaikan pengangguran terbuka. Bukan hanya itu, orang yang bekerja penuh pun dulu itu hampir 70 juta, sekarang hanya, dulu itu hampir 70%, sekarang hanya 64%. Mm-mm. Jadi itu yang bekerja penuh, artinya sudah yang menganggur jauh lebih banyak, kemudian yang bekerja penuh itu jauh lebih sedikit, sehingga otomatis penghasilannya juga jauh lebih berkurang. Makanya kemudian kita tidak heran ketika angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim itu naik, ya. Kalau angka kemiskinan tadi sudah disampaikan, ya, jumlah penduduk miskin kita itu naik dari tahun lalu 26 juta, Iya. sekarang 27 juta setengah, ya, naiknya sekitar 1 juta lebih, ya, 26,4 tahun lalu. Ya, jadi kita ada penambahan jumlah penduduk miskin 1,1 juta. Itu tinggi sekali, ya, angka yang besar sekali. Kemudian yang miskin ekstrim, ya, miskin ekstrim itu juga tadi sudah disebutkan naik dari 3,38 menjadi 4%. Naiknya juga sangat besar, ya. Nah, miskin ekstrim ini mungkin untuk pemirsa TV One supaya tahu kalau definisi teknisnya itu adalah penghasilannya kurang dari 1,9 dolar per kapita, dihitung berdasarkan purchasing power parity tahun 2011, ya. Tapi intinya gampangnya orang yang miskin ekstrim itu dia nggak punya aset, dia tergantung penghasilan harian, kalau nggak bekerja dia nggak bisa hidup, dia nggak punya tabungan, ya pokoknya mbahnya miskin lah kalau bahasa Jawanya, ya, itu mbahnya miskin, jadi lebih miskin dari yang miskin. Iya. Nah, ini memang segera harus ditangani. Saya sebenarnya melihat program pemerintah itu ke arah sana sudah banyak, ya. Cuma mungkin ada persoalan di masalah skala maupun persoalan di masalah kecepatan. Skala dalam arti adalah dananya. Karena itu saya sangat menyayangkan kenapa Kementerian Keuangan untuk tahun 2022 itu menurunkan secara drastis anggaran perlindungan sosial. Ini kan mengasumsikan bahwa pandemi sudah betul-betul habis, gitu. Padahal kita tahu secara epidemiologi, secara medis, virus ini masih akan terus ada dan masih akan ada terus yang sakit, ya. Jadi pandemi ini masih agak panjang walaupun nanti kita sudah mencapai herd immunity misalkan, ya. Jadi saya rasa terlalu awal kalau pemerintah menurunkan anggaran perlindungan sosial sampai Mbak Manu sampai 60,3 triliun ya turunnya itu dibanding dengan tahun 2020. Iya. Nah, harusnya kan kalau kita melihat angka kemiskinan ekstrimnya naik, penganggurannya naik, pandeminya juga kita masih belum tuntas penuh, masih belum pandemi terkendali, itu artinya kita bisa anggap virus ini seperti flu biasa, gitu loh. Nah, kalau kita sudah sampai tahap itu, bolehlah perlindungan sosial ini kita turunkan. Tapi sebelum itu, ya, tolong Kementerian Keuangan, karena Anda tidak perlu persetujuan DPR untuk mengalokasikan anggaran,
saat ini. Jadi tolong jangan diturunkan anggaran perlindungan sosial. Iya, Itu, Maman. Pak Edi, ini Ya, harapannya kan ya paling tidak masih bisa tercukupi karena makin banyak Pak naik lainnya yang semakin sulit untuk bisa hidup, Pak Edi. Tapi kebijakan yang diambil adalah perlinsosnya tadi dikurangi. enggak. Dibanding kapan Mas Derajat? Kalau tahun 2020 itu 234 triliun seperti itu. Tahun 2022 itu 427 triliun. Memang kalau dibanding 2021 agak turun. 2021 kan sekitar 480-an triliun. Jadi Nanti kalau saya dibanding tunjukkan dokumennya ya, Mas Edi. Nanti saya bukakan dokumen resmi APBN. Nanti saya bukakan. ya, jadi kalau di pidato pengantar nota keuangan presiden yang di depan DPR kan 427 triliun itu tadi. Tapi nanti kita bisa cek. Tapi idenya sih enggak. Idenya adalah anggaran perlinsos itu naik justru ya. Tapi ya tergantung. Iya, betul Mas Edi. Tahun 2021 itu 427,5 triliun. Ya. Maaf, 2022 itu dianggarkan 427,5 triliun. Ya. Tahun 2021 itu adalah 487 triliun prognosisnya, Mas Edi. Betul. Ya. Jadi artinya dari 487 ke 427 kan turun 60 triliun. Ya betul. Jadi turun sih. Tapi kalau dibanding 2020 itu masih naik jauh tuh. 2020 itu 234 triliun kalau nggak salah. 2020 498 triliun, Mas. 2020. Itu di dokumen resmi negara 498 triliun. Oke. Tapi intinya begini ya. Jadi saya nggak akan mengulang yang angka-angka tentang kemiskinan yang tadi disebutkan oleh narasumber lain ya. Saya mungkin akan menyampaikan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kemiskinan ekstrim ini menjadi salah satu perhatian utama Presiden. Sehingga Bapak Presiden memberikan target yang cukup menantang ya, yaitu kemiskinan ekstrim tahun 2024 itu 0%. Kita tahu itu berat, tapi kalau sudah menjadi instruksi Presiden kan ya kita mau nggak mau ya kita laksanakan. Dan Presiden sudah menunjuk Bapak Wakil Presiden sebagai koordinator program. Dan itu untuk tahun 2021 itu penanganan kemiskinan ekstrim akan difokuskan di 7 provinsi yang merupakan kantong kemiskinan. Ini tepat seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Kamaruzzaman. Jadi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Karena itu adalah kantong-kantong kemiskinan ekstrim saat ini. Kita sudah identifikasi bahwa ada anggaran 440 triliun yang bisa dikaitkan dengan program pengentasan kemiskinan. Kita tahu ya bahwa program kemiskinan itu kan ada 3 pilarnya. Pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, sama penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan wilayah. Itu teridentifikasi 440 triliun. Baik yang ada di berbagai kementerian, karena tidak hanya di satu kementerian. Nah, persoalannya kan persoalan koordinasi kan. Oleh karena itu Presiden merugasi Bapak Wakil Presiden untuk menjadi koordinator. Jadi intinya adalah pemerintah khususnya Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar untuk penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim ini. Sehingga nanti diharapkan jumlahnya menjadi 0 pada tahun 2024. Banyak pihak menganggap itu tidak realistis, tapi kita coba. Kita lakukan, kita bekerja keras untuk mewujudkan itu. Nanti kita lihat hasil. Saya kira untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan ya, Mbak Manuara. Ya, ada perhatian yang besar dari Presiden untuk bisa mengupayakan agar kemiskinan ekstrim ini bisa tertanggulangi dengan baik. Tetapi apakah strateginya sudah pas? Nanti kita akan coba konfirmasi kepada Mas Derajat, termasuk juga pada Komisi 11 DPR RI berkaitan mengenai penganggarannya untuk perlindungan sosial dan upaya mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Jadi tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.